sahabat Quran, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini memasuki Ramadan kedua. Semoga rencana kita untuk tilawah one day one juz memasuki hari kedua ini bisa terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini Bunda ingin menyampaikan resum terkait juz 2, yaitu di juz 2 itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Itu merupakan resuman dari kajian Tuan Guru Ustadz Abu Somad pada hari Selasa ya, Selasa 25 Februari 2025 Hijrah bersama UAS dengan tema tamu agung yang dinantikan, Ramadan penuh berkah. Pada kajian tersebut UAS menyampaikan terkait Ramadan itu diibaratkan sebagai tamu agung yang dinantikan. Ada sampai ada 19 poin di situ, 19 bahasan. Artinya sebenarnya dikupas dari perintah tentang puasa itu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita sering mendengar itu ya, ayat itu ya, 183. Itu artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya akan datang kemanakah tamu agung itu, ke rumah siapa saja, itu akan datang kepada hamba yang percaya. Jadi yang percaya, tidak semua bisa hadir ke situ, tapi yang percaya, beriman. Terus yang kedua, apakah dalam hal ini apakah tamu ini pernah datang sebelumnya? Ternyata sudah pernah ada tahun sebelumnya. Namanya siapa? Namanya Syam. Syam itu imsak, artinya menahan baik tenggorokan, menahan mulut, mata, telinga, tangan, hati, kaki, hawa nafsu, seperti itu. Terus ditanyakan lagi pembahasan ketiga, apakah baru datangnya sekarang? Ternyata sudah pernah datang sebelumnya. Jadi untuk apa dia datang? Datangnya itu untuk agar kita takut, la'allakum tattaqun, takut pada Allah. Dulu tuh malah datangnya tuh lebih tidak, sekarang sudah lebih ramah. Dulu tuh untuk pagi tuh nggak boleh bicara, untuk malam tidak boleh berhubungan. Jadi artinya sekarang itu tamu agungnya tuh lebih misalnya lebih ramah, lebih bisa lebih ini. Terus kemudian di ayat berikutnya itu kapan dia waktunya, itu udah ditentukan, hari-hari tertentu. Jadi kalau hari-hari datangnya itu, kapan datangnya sudah ada, berapa lama datangnya udah ada. Itu waktunya antara 29 sampai 30. Jadi siapa aja sih yang wajib ketemu? Ternyata boleh, tidak semua harus ketemu. Yang sakit tidak ketemu, yang musafir tidak ketemu, tapi diminta mengganti di tempat yang lain. Kalau yang nggak bisa ganti ya suruh membayar fidyah. Jadi tapi kalau lebih senang untuk datang ya itu lebih baik lagi. Itu di ayat 184. Jadi kalau kenapa? Karena banyak kebaikan, keberkahan lebih baik bagimu jika kamu tahu adanya doa, adanya sahur, adanya sholat berjamaah, dan kabulatul qadar. Semuanya itu untuk mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan. Itu tidak bisa dalam keadaan normal. Itu tamu yang agung itu datang hanya setahun sekali di namanya bulan Ramadan. Bersama tahun itu di dalamnya itu juga bersama adalah di ayat 180 dibahas tuh bersamaan dengan tamu yang lainnya, tamu mulia, yaitu Syahrul Ramadana. Itu adalah alladzina fihi Quran. Jadi ada Al-Quran diturunkan unzila. Jadi diturunkan Al-Quran di dalamnya, karena Al-Quran itu turunnya di malam Lailatul Qadar. Siangnya kita syam, malamnya kita
tilawah bersama Al-Quran. Jadi Quran tuh sudah ada sebagai petunjuk, sebagai furqan. Jadi ditekankan lagi kalau kamu ada di bulan itu suruh berpuasa. Kalau sakit ya musafir bisa diganti yang lain, sehingga ayatnya itu diulang-ulang gitu. Jadi semuanya kita suruh menyempurnakan. Sesudah itu maka apabila Allah itu tidak menghendaki kesukaran, menghendaki kemudahan bagi, kalau sudah puasa itu dicukupkan bilangannya, jadi diminta disiplin, tidak kita tidak sehari aja tapi tidak sampai penuh. Jadi sehingga Allah memberikan petunjuk untuk kamu bersyukur pada saat itu, dan kita berterima kasih kepadamu. Jadi mungkin sahabat Quran, kita mudah-mudahan dalam menjalankan ibadah puasa ini diberikan kemudahan, ibadahnya bagus dan diterima amal ibadah kita, karena Allah itu tidak, puasanya itu bisa aja sah tapi amal ibadahnya belum tentu diterima. Allah tidak butuh dengan lapar dahaga kita apabila kita tidak meninggalkan, menahan diri dari perbuatan yang sia-sia, perkataan dusta, iman namimah. Mungkin itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.